Saya ikut kategori FM 42 kilo. Buat apa sih lari gitu? Iya. Bikin kurus. Dari yang awalnya puluhan, ratusan, terus ke ribuan anggota. Kalau saya milih lari karena yang pertama seperti yang dibilang tadi murah. Ada juga member kita yang udah dapat jodoh di situ. Nah tuh kan, bener kan? Hai kawan kreator, ketemu lagi nih di Creator Hub, community podcast yang khusus membahas komunitas. Nah, pada kesempatan hari ini, aku Meidi itu sudah bareng dengan komunitas yang benar-benar punya jiwa sportif. Pokoknya ini hobi kamu banget deh. Kalau kamu yang suka olahraga, apalagi olahraganya ini yang cukup murah meriah gitu kan, karena ya cuma mengandalkan kaki aja. Ini dia bersama komunitas lari dari 19 Runners Jakarta. Halo. Halo, Kak Edi. Oke, boleh perkenalan dulu dong dengan Mas siapa nih? Hai, saya Diki, saya kapten di 19 Runners Jakarta dan saya bawa kawan saya. Dan halo, saya co-kaptennya dari 19 Runners Jakarta, Aceng. Mas Diki dan Mas Aceng. Iya. Ternyata ini sebutannya kapten dan juga co-kapten gitu kan. benar. Ini unik banget sih gitu kan. Kok bisa sih kepikiran gitu kan komunitas lari ini punya sebutan itu untuk pengurusnya? Karena kan di sebuah perkumpulan komunitas atau organisasi kan harus ada yang namanya ketua dan Wakilnya sama dan strukturnya wakilnya, ya. strukturnya. Nah, kebetulan di lari ini kita penyebutannya kapten dan co-kapten. Biar melekat ya unsur Iya, komunitas betul. olahraganya nih biar dapat banget. Nah, boleh dong Mas ceritain juga awal mula terbentuknya 19 Runners Jakarta. Oke, jadi awal mulanya itu sebenarnya 19 Runners Jakarta ini kita ada pusatnya itu 19 Runners. Itu ada di BSD. Dan di kota-kota lain tuh udah ada ya. Wow. Iya, udah ada. Gak cuma di Jakarta Nggak cuma aja. Jakarta. Bahkan di Jakarta ini termasuk telat sih ya untuk terbentuknya. Karena di Mamuju, di Manado, di Jember itu udah lama ya. Nah, kita yang baru belum ada setahun. Berarti kawan kreator itu yang ada di daerah juga bisa ikut komunitas banget. 19 Runners Jakarta. Kalau bisa kita bantu sebutin itu kalau kawan-kawan taman kreator yang lokasinya ada di Bandung juga ada. Jambi ada, bahkan kita sampai di Kairo pun udah ada. Wow, sampai go internasional. Gitu. Ini pasti larinya nih udah bukan tingkat-tingkat yang skala-skala event lokal atau nasional juga ya. Benar-benar semua event lari itu diikutin. Iya. Nah, jadi tujuannya itu ketika membentuk komunitas lari ini apakah hanya sebatas hobi atau suka bareng terus ketemu lari bareng, atau memang sama sekali udah ada apa namanya ya, punya misi tertentu gitu untuk supaya ada event lari ini terus kita ikut yuk gitu. Iya, kalau misalkan dari situ sebenarnya kita kan lari, orang kalau kami dibilang itu lari itu mengandalkan kaki, murah. Memang kalau murah sebenarnya relatif ya, tapi yang pasti kita 19 ini hadir bukan untuk bergaya-gayaan, tapi kita datang karena memang dari semua kalangan atau latar background yang belakang. berbeda. Jadi baik itu pelari profesional ataupun dari yang pendidik atau pokoknya sekarang swasta semuanya bisa masuk, bahkan yang baru lari pun bisa sama kita gitu. Jadi emang kita pengen mengedukasi lari itu menginklusif, jadi nggak cuma harus gaya gitu. Tahu ilmunya juga, karena sama kapten ini kita tiap 2 minggu sekali itu ada latihan strength training. Jadi nggak cuma lari aja gitu. Karena lari itu kalau dia mengandalkan kaki doang itu sebenarnya kurang tepat juga Iya, ya. betul. Jadi harus Karena balance. Harus balance. Iya. Gitu. Berarti lari yang nggak cuma sekedar olahraga aja, Betul. tapi ada juga stretchingnya, ada juga mungkin activity lainnya. Betul. Kayak gitu. Nah itu kalau anggota komunitas di 19 Runners Jakarta sendiri sudah berapa banyak yang ikut kegiatan? Jadi untuk anggotanya sendiri nih ya, untuk kita ada grup WhatsApp-nya. Nah, di grup WhatsApp ini sekitar 510 orang lebih sekarang ya. Nah, kita setiap latihan nih, kita kan berdiri 3 Mei 2024. Itu pertama latihan kita cuman 12 orang. Sekarang ketika kita latihan kita udah ada 80 orang, bahkan udah pernah nyentuh 100 lebih. Itu less than a years. Iya. Kita kurang dari setahun, kita dari awal 12 orang, 3 Mei 2024, sekarang sudah 500-an di WA grup, dan di Instagram kita sudah lebih dari 3.000. Selamat. 19 Runners Jakarta yang udah mengikuti kita dari awal sampai sekarang gitu kan. Dan tentunya masih banyak kejutan-kejutan yang akan kita berikan buat para members dan buat followers kita gitu. Dari yang awalnya puluhan, ratusan, terus ke ribuan anggota.
Yes. Itu pasti nggak mudah banget mengelolanya dan apalagi itu punya Berbagai latar anime. belakang. Nah, berbagai latar belakang juga kan gitu kan. Jadi siapapun yang bisa atau suka dengan lari itu bisa banget ikutan. Nah, terus apa sih yang latar belakang anggota tersebut biasanya awal memotivasinya itu seperti apa? Terutama mungkin Mas Diki nih kaptennya gitu kan. Itu awal mula kenapa sih gitu memilih lari sedangkan banyak kan olahraga lainnya gitu kan, kayak ada ya cabang olahraga lain bulu tangkis, tenis gitu. Kenapa memilihnya lari? Kalau saya milih lari karena yang pertama seperti yang dibilang tadi murah. Kemudian mudah dilakukan di mana saja, mau di rumah atau di kita lagi misalkan pergi itu dilakukan di mana aja bisa. Kemudian waktunya fleksibel, kita bisa milih mau misalkan pagi nggak bisa, sore bisa atau habis maghrib gitu bisa juga kita lakukan untuk larinya. Yang penting kita ada niat dan mau bergerak. Nah, mudah dan murah. Memang lari itu ya semua kalangan bisa gitu kan. Tapi memang ya tadi waktunya gitu kan. Kadang kita ya butuh untuk manajemen waktu seperti itu. Tapi dari lari itu, apakah memang hanya sebatas untuk menyehatkan tubuh aja gitu tujuannya? Atau memang ada tertentu nih kegiatan? Apalagi kan sekarang kita tahu kan banyak setiap brand, industri, usaha, corporate itu mengadakan event-event lari seperti itu. Nah, ini gimana? Kalau 910 Runners Jakarta itu fokus gak ke event-event lari seperti itu? Iya, kalau event-event lari kita memang itu member biasanya udah aktif sih daftar gitu. Tapi yang pasti kalau di Runners Jakarta ini kita hampir setiap minggu ada kolaborasi sama beberapa brand gitu. Artinya kita mengajak member-member kita juga untuk bisa berlari dan juga aktif gitu loh. Jadi bukan hanya mau ngambil ilmu sehatnya juga, tapi kita dapat ilmu berrelasi lah. Memperluas networking lah ya. Iya, networking itu kan penting ya gitu ya. Jadi di situ nanti teman-teman bisa tahu how to reach out orang, how to solve ketika lu punya problem, karena kan komunitas kan beragam orangnya kan gitu. Jadi semakin luas, semakin kita bagaimana ya belajar mendewasakan dirinya. Itu sih yang paling penting itu tuh, karena kan konsepnya lagi kita utamanya nih 910 Runners Jakarta kita mengedepankan konsep kekeluargaan. Kalau kita tuh sebutannya apa? Warga RT 9 RW 10 Kota Jakarta. Itu RT 9 RW 10 Kota Jakarta itu terbagi-bagi kepikiran konsepnya? Iya, karena kan kita 910 Runners Jakarta. Iya. 9 10. Oh, I see. Jadi 9 RT 9 itu dari angka 9, Iya. RW 10 dari angka 10, Jakartanya dari kota Jakartanya itu. Jadi konsepnya benar-benar kekeluargaan banget ya. Iya, Makanya ada RT RW, ada kaptennya gitu kan. Nah, itu dengan tadi beratus-ratus anggota sampai ribuan anggotanya gitu kan pengikutnya. Itu yang mengelolanya seperti apa gitu kan? Apakah memang tadi ada pertemuan rutin setiap minggunya atau bulanan atau memang dibikin event aja secara tahunan gitu? Nah, jadi untuk mengelola itu tentunya kita kan butuh tim juga ya. Nah, di sini kita nggak cuma berdua, kita ada 5 teman kita lagi di belakang kita yang membantu kita untuk mengelola 910 Runners Jakarta ini. Tim apa aja tuh Mas Diki? Ada dokumentasi, ada tentang konten kreatornya, sekretaris bendaharanya, ada juga PR-nya sendiri. Lengkap ya formasinya ya. Jadi nanti kalau misalkan ada info-info lainnya kan dari tim kita saling membackup satu sama lain. Kemudian kita itu tadi latihannya itu kita setiap hari Jumat itu jam 7 malam di FX Mall Sudirman. Jadi itu buat siapapun yang mau datang itu boleh. Kawan kreator, ingat hari Jumat jam 7 malam di FX Mall Sudirman. Nah, ini tepatnya gimana? Itu startnya kan? Starting point-nya ya? Titik kumpulnya. Jadi kita itu mulai tahun ini nih kita udah mulai tersusun nih. Kemarin teman-teman dari inti itu dari tim kru kita itu udah menyusun. Jadi mulai tahun ini kita ada latihannya nggak cuma lari. Jadi kita variasi. Misalkan minggu pertama kita lari, minggu kedua kita strength training, minggu ketiga kita lari lagi, minggu kelimanya kita kayak latihan basic ABC drill gitu. Jadi nggak cuman datang, hahihi kita lari santai, nggak. Tapi kita kasih menu-menu yang bervariasi supaya berproses dan mendapatkan ilmu dari situ gitu. Menu-menu memang buat untuk menyehatkan tubuh. Pastinya, bukan cuma yang sekedar lari, update, posting, yang penting gambarnya sepatu gitu kan, terus abis itu malah jajan gitu kan ke mall. Bukan yang kayak gitu ya komunitasnya ya. Nah, berarti jadi dari FX Sudirman itu rute larinya biasanya kemana aja? Kita masuk ke dalam GBK. Kita muter ke GBK, balik lagi ke Sudirman, biasanya kita 5 kilo. 5 kilometer jaraknya.
Nah, kalau misalkan di tengah jalan terus ada yang mau istirahat dulu atau apa gitu kan, itu gimana? Itu bisa. Karena kan kita berbagi PES. Jadi kita kecepatan. Jadi kita ada PES 7, PES 8, PES 9. Jadi buat newbie nih yang baru belajar lari nih, baru mau lari, aduh aku takut nanti tinggal. Jangan takut karena di situ kita ada sweeper, ada PES-nya juga. Jadi nanti bisa menemani kamu waktu berlari. Kalau misalkan kamu kecapean gitu kan. Nggak harus lari terus. Kalau misalkan ini jalan nggak apa-apa. Misalkan udah capek gitu. Ada kecepatan-kecepatannya yang Iya, bisa diatur ya, betul. karena memang lari bukan yang untuk jadi atlet atau harus sprint, harus maraton gitu kan, karena memang larinya tetap dengan hal-hal yang menyenangkan seperti itu kan. Ya, makanya kita suka menyebut kadang kita itu pelari rekreasional. Rekreasional? Iya. Karena kan Boleh kita- dong dijelasin gimana tuh rekreasional, Jadi kayak gini, lebih menarik. Pelari rekreasional itu lebih kayak kita kan bukan atlet. Gitu. Iya. Kita bekerja juga, kita juga punya aktivitas lain. Jadi kayak stress release lah kalau kita itu stress release-nya lari loh gitu loh. Itu bener-bener kan kalau orang bilang kalau ada istilah orang nge-gym tuh harus nge-gym. Jadi Iya. ini ya keluar gitu kan. Nah, kita tuh lari kayak gitu. Jadi bisa dibilang rekreasional itu makanya kita lari tuh happy gitu loh. Dan kita juga ketika habis lari tuh kita yang kayak pasti entah foto-foto, entah berkomentasi, terus bercanda gurau kayak gitu. Jadi nggak mesti yang harus tadi dibilang pace-nya nggak mesti kecepatannya harus cepat gitu loh. Kalau pace itu kan lebih kayak istilahnya adalah kecepatan dalam 1 kilonya, dan kita tuh ada pacer-pacernya. Jadi ada yang pace 6, itu pace 6 itu jadi 1 kilo itu per 6 menit kayak gitu. Ada waktu-waktunya udah Iya, ada ukurannya. jadi kita ya? bagiin sub-subnya tuh, misalkan kamu mau ikut dia mana, bisa 9 gitu ya, udah 9, tapi nyatanya pas di tengah jalan dia nggak kuat, baru 3 kilo, jalan kaki nggak apa-apa, karena kita selalu menegaskan, kami nih terutama tim inti gitu, selalu menegaskan ke member, kalau nggak kuat jalan nggak apa-apa gitu, yang penting kalian bisa bergerak aja udah mantap gitu. Kita aja nih yang udah rutin lari, honestly kalau bangun pagi tuh males gitu loh. Semua orang pasti males gitu loh. Ada sisi capeknya, Iya, magernya gitu ya. Cuman kayak kalau nggak lari tuh kayak something missing gitu. Gitu loh. Jadi yang kayak makanya buat member-member juga balik lagi, kalau nggak kuat ya harus listen to your body gitu loh. Jadi jangan sampai nanti berlari atau berolahraga bukan sehat malah Ngedrop. gitu sih. Jadi yang penting tujuannya itu kita saling mengingatkan, kita karena konsepnya berkeluarga itu gitu. Iya tadi oke juga sih ada stres gitu kan untuk supaya kita nggak stres, release gitu Karena kan. lari itu kalau kata orang-orang yang menghilangkan stres. Apalagi kalau orang yang lagi galau nih, putus sama pacarnya atau apa, dia bawa lari aja gitu, mau lari jauh sambil dengerin musik, udah hilang nanti galaunya gitu. Kalau kawan kreator ya ada yang lagi broken heart, itu pokoknya langsung aja gabung ke Nine Runners karena siapa tahu nanti malah dapet jodoh ya di sana ya. Nah, Ya, itu dia. itu juga. Ada juga member kita yang udah dapat jodoh di situ. Nah tuh kan, bener kan? Karena gini, kita kadang kalau ada member baru, bukan kadang sih, memang kita behavior-nya atau culture-nya ketika ada member baru nih lagi latihan nanya, siapa yang baru join hari ini gitu, kita tanya, nah Iya. suruh kenalin namanya Perkenalan siapa, dulu supaya nambah ah, akrab ah, gitu kan. ah. Ke keluarga dia dapat. Bener, namanya lo dari mana, atau nenten dari mana, terus tujuan nenten Runners ikut nenten Runners Jakarta tuh apa, misalkan cari relasi, yakin nih cari jodoh gitu, Ya. gitu sih. Jadi menjalin kekeluargaannya tuh memang dari tadi ya pendekatan-pendekatan Dari awal, personal iya. dari awal. Jadi penjajakan, perkenalan. Jadi ya sama-sama hobi bareng lah gitu kan, sama-sama suka lari Karena gitu kan. balik lagi sih kak, kita nggak pernah tahu orang yang tadinya pendiam atau introvert jadi extrovert. Karena gini, kalau dengan kita sambut kayak gitu, kan artinya kan kita bisa mengajak mereka. Iya, Karena orang segan lebih kayak interaksi. sama dia aja, pasti segan kan kalau mau gabung ke komunitas. Ih, gue kan Bener. dulu pendiam, gue nggak kenal dia, gue nggak ada siapa sini. Iya, tapi berarti kan ini hari Jumat ya, dan pemilihan harinya juga itu kan setelah kita beraktivitas, bekerja dari Senin sampai Jumat, dan akhirnya hari Jumat bisa ketemu dengan teman-teman komunitas. Itu pasti kan ada cerita-ceritanya juga. Nah, terus berarti kalau misalkan Sabtu Minggunya, apakah ada kegiatan lain? Atau biasanya justru event-event lari, itu kan biasanya lebih banyak Sabtu Minggu. Itu kira-kira suka ikut gak event larinya? Nah, jadi kalau kita Sabtu Minggu itu di hari Sabtu biasanya kita gunakan untuk biasanya ada brand-brand yang mau berkolaborasi sama kita. Nah, kita taruhnya di hari Sabtu. Nah, di hari Minggu ini biasanya dari member yang di Night Runners Jakarta ini ikut event-event di luar. Jadi yang ikut event nanti ikut event, biasanya yang enggak kita ada long run juga. Nah, di tahun ini kita menyiapkan long run di minggu kedua sama minggu keempat. Tiap minggu kedua dan minggu keempat itu long run. Iya. Itu jaraknya berapa? Kita dimulai dari 10. Nanti 10 setiap kilometer. minggunya kita akan up
untuk jaraknya. Oke, berarti ada upgrade lah ya, biar istilahnya tadi PC-nya itu benar-benar bisa dijaga ya. Betul, sama apalagi kan buat persiapan yang mau HM, FM gitu kan, itu harus benar-benar dipersiapkan dari sekarang. Iya, lomba-lombanya itu sekarang udah banyak banget gitu kan. Nah, dari event lari ataupun lomba, kira-kira dari Mas Diki sama Mas Aceng sendiri itu ada yang paling berkesan gak sih gitu, pengalaman yang paling berkesan ikut di mana gitu kan? Apakah misalkan kayak yang kemarin terakhir kayak ada Borobudur Marathon kan, kayak gitu, atau ada yang lebih berkesan dari itu, coba?